Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait konsep jual beli dalam Islam. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Aldela Anka Putri dengan NPM 18 13 0 3 10 17. Yang kedua ada Dwi Nurul Aisyah dengan NPM 18 13 0 3 10 35. Dan yang terakhir ada saya sendiri Nadia Nabila P dengan NPM 18 13 0 3 10 55. Baiklah, selanjutnya mari kita simak materi berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ada untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam, lalu yang kedua ada untuk mengetahui dasar hukum jual beli, yang ketiga ada untuk mengetahui rukun dan syarat jual beli, yang keempat ada untuk mengetahui macam-macam jual beli, dan yang terakhir itu untuk mengetahui prinsip dasar jual beli menurut Islam. Pengertian jual beli. Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Adapun definisi jual beli secara terminologi atau istilah diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu Hanafiyah, yang memiliki arti kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada Malikiyah, yang memiliki arti akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat. Lalu yang ketiga ada Syafi'iyah, yang memiliki arti akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi. Lalu yang terakhir ada Hanabilah, yang memiliki arti saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Dasar hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Berikut adalah dalil hukum disyariatkannya jual beli, yaitu yang pertama Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, di mana artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu hadis. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Lalu Rasulullah menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Hukum jual beli adalah mubah atau boleh, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunnah, atau makruh, tergantung situasi dan kondisi berdasarkan atas maslahat. Lalu selanjutnya itu rukun dan syarat jual beli. Yang pertama itu penjual dan pembeli. Syaratnya adalah yang pertama yaitu berakal agar dia tidak terkecoh. Yang kedua yaitu dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa, bahwa jual beli harus didasari atas dasar suka sama suka. Yang ketiga yaitu tidak mubazir atau pemboros, sebab harta orang mubazir itu di tangan walinya. Yang keempat yaitu balik, berumur 15 tahun ke atas atau sudah dewasa. Yang kedua yaitu uang dan benda yang dibeli. Syaratnya adalah yang pertama yaitu suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Yang kedua ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga barang itu dapat diserahkan. Lalu yang keempat, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, di mana kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Lalu yang keempat, yaitu barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh. Yang selanjutnya yaitu lafaz dalam ijab qabul. Menurut para ulama mengatakan bahwa lafaz ijab qabul ini diwajibkan dikatakan pada saat ada akad jual beli. Yang pertama, ijab dan qabul saling berhubungan. Artinya, ijab dan qabul memberikan jawaban yang saling berkaitan dan diungkapkan dalam waktu yang belum lama. Yang kedua, makna kedua lafaz tersebut haruslah mufakat ataupun sepakat.
walaupun keduanya merupakan lafaz yang saling berlainan. Yang ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Contohnya ketika saya mau pergi, maka sekalian jual barang ini. Yang keempat, tidak berwaktu, sebab ijab dan qabul yang ditentukan dalam kurun waktu sebulan atau setahun itu dianggap tidak sah. Yang selanjutnya ada macam-macam jual beli. Yang pertama, ditinjau dari segi hukumnya, dikenal jual beli sahih, jual beli batin, dan jual beli fasid. Lalu yang kedua, jual beli berdasarkan objeknya. Yang pertama, jual beli yang terlihat bendanya. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifat di dalamnya. Dan yang ketiga, jual beli yang tidak terlihat bendanya. Lalu yang ketiga, jual beli berdasarkan subjeknya atau pelaku akad. Yang pertama ada jual beli lisan, yang kedua ada jual beli perantara, dan yang ketiga ada jual beli perbuatan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam jual beli Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah: yang pertama, hukum asal setiap perniagaan ialah halal. Yang kedua, memudahkan orang lain. Yang ketiga, adanya kejelasan status. Yang keempat, tidak merugikan orang banyak. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, niat seseorang tersebut dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir, peran adat istiadat dalam perniagaan. Sekian materi dari kelompok kami. Atas lebih dan kurangnya kami memohon maaf, kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.